Halo, perkenalkan nama saya Elizabeth Natalia Lenama dengan NIM 2021-210053, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ribuana Tunggadewi Malang. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi dari mata kuliah Administrasi Pemerintahan Daerah dan Desa. Untuk itu langsung saja pada materinya. Yang pertama ada bagian A, yaitu penataan daerah otonom, di mana yang pertama variabel penataan daerah, yaitu Smith tahun 1985 mengungkapkan arti penting penerapan batas daerah tersebut sebagai penentuan pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik. Penentuan batas daerah dibutuhkan karena pada dasarnya batas daerah akan mempengaruhi administrasi publik sehingga berpengaruh pula pada akhirnya pada pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada situasi yang berbeda, pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat pula dijadikan pertimbangan utama untuk menentukan batas daerah. Selanjutnya, bagian 2, pertimbangan efisiensi ekonomi. Pertimbangan efisiensi ekonomi menjadi dasar bagi penentuan batas daerah yang meliputi beberapa hal, di mana yang pertama adalah perhitungan tentang biaya perjalanan dan komunikasi rendah sehingga menyebabkan efisiensi dan baiknya pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan. Yang kedua adalah sejauh mana pemerintah daerah mampu memenuhi kebutuhan finansial, tanah, dan sumber daya lainnya dari dalam daerahnya sendiri sehingga meminimalkan ketergantungan ekonomi dari susunan pemerintahan di atasnya atau bergantung pada daerah lainnya. Yang ketiga adalah meminimalisasi biaya eksternalitas yang berasal dari daerah lainnya sehingga dapat menyebabkan biaya tambahan bagi suatu daerah. Selanjutnya, yang keempat adalah kemampuan melakukan fasilitas kolaborasi dan koordinasi di antara berbagai jenis pelayanan yang diberikan dan lembaga pelayanan yang ada. Yang kelima adalah kemampuan untuk menyesuaikan wilayah dengan lembaga-lembaga swasta, masyarakat, dan pemerintahan beserta berbagai kepentingan terkait untuk memfasilitasi kerjasama dan koordinasi guna kepentingan bersama interdependensi antar lembaga tersebut. Selanjutnya, bagian ketiga ada pertimbangan efektivitas demokrasi. Penerapan batas daerah otonom diharap mampu menjamin beberapa hal. Yang pertama, batas daerah yang tepat akan mampu mengeksploitasi dengan tepat tentang apa saja yang diinginkan oleh para pemilih. Yang kedua adalah batas daerah yang tepat akan menjamin keterwakilan yang adil bagi kaum minoritas. Yang ketiga adalah mudahnya aksesibilitas penduduk dalam memilih anggota dewan dan pejabat pemerintah daerah. Yang keempat adalah pemahaman publik terhadap sistem dan tujuan pemerintahan daerah. Yang kelima adalah rentang kendali kekuasaan dan tanggung jawab mendukung pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan penduduk setempat baik pada masa kini, mendatang, serta memberikan pilihan-pilihan dalam penyediaan barang publik. Selanjutnya, yang keempat yaitu catchment area, di mana arti penting catchment area ini berkaitan dengan dibutuhkannya penantian batas yang akurat yang berorientasi pada administrasi yang berkualitas untuk menghadapi perubahan masyarakat dan kompleksitas layanan yang dibutuhkan. Selanjutnya di subjudul bagian kedua yang B, yaitu peran pemerintah daerah, di mana pandangan tradisional tentang peran pemerintah daerah selalu mengacu pada apa yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya yang terkenal yaitu Wealth of Nations, bahwa
Pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran dan invasi masyarakat lainnya yang sejauh mungkin bertugas melindungi setiap anggota masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Selanjutnya, peran pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik dapat tercermin dari penggunaan instrumen kebijakannya dengan mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Howlett dan Rames tahun 1995, maka dapat dibedakan adanya 3 kategori, yakni yang pertama, instrumen wajib atau compulsory instruments, atau sering pula disebut sebagai instrumen yang bersifat mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta. Yang kedua, instrumen sukarela atau voluntary instruments. Ini memiliki ciri khas berupa minimnya keterlibatan pemerintah karena instrumen yang dipergunakan lebih berbasis kepada kesukarelaan. Yang berikutnya, instrumen campuran atau mixed instrument, yang menggabungkan beberapa karakter dari instrumen wajib dan sukarela. Yang berikutnya yaitu peran pemerintah daerah dalam layanan publik. Public goods umumnya didefinisikan berkaitan dengan derajat yang menunjukkan 2 karakteristik penting, yakni yang pertama, konsumsi bersama dan non-exclusion. Yang kedua, perbedaan public goods, private goods didasarkan pada non-excludability. Kemudian, 4 sudut dari diagram dasar yaitu ada visible, invisible, joint, dan individual, berhubungan dengan bentuk asli dari kombinasi antara konsumsi dan eksklusi. Di antaranya ada individual goods, tool goods, common pool goods, dan collective goods. Kemudian yang kedua, ada model peran pemerintah daerah, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah diidentifikasikan dalam 3 dimensi, yakni dimensi ekonomi, dimensi pemerintahan, dan dimensi politik yang berkaitan dengan bentuk demokrasi lokal. Selanjutnya, dengan mengacu pada 3 dimensi tersebut, maka disusun beberapa model peran pemerintah daerah, di antaranya yang pertama, tradisional bureaucratic authority. Yang kedua, strong local government. Yang ketiga, representative demokrasi. Selanjutnya, model birokrasi tradisional tersebut masih dianggap tidak lagi memadai. Untuk itu, diperalihkan suatu model yang baru yang mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan saat ini. Leach dan Stewart serta Wallace dalam tahun 1994 mengungkapkan alternatif perubahan model yang lebih ideal, yaitu yang pertama, residual authority, yang kedua, market oriented enabler, yang ketiga, community oriented enabler. Selanjutnya, peran pemerintah daerah yang berikut, yaitu peran pemerintah daerah dalam kasus Indonesia. Bisa kita lihat pada tabel yang ada tentang ikhtisar masalah birokrasi lokal dan pemecahannya, di mana dalam aspeknya itu ada 3. Yang pertama, orientasi birokrasi, yang kedua, struktur birokrasi, dan yang ketiga, governance. Pada aspek orientasi birokrasi, temuan masalahnya yaitu inward looking, yang ditunjukkan dengan mendahulukan kepentingan para pejabat dan birokrasi sendiri dari kepentingan publik. Pemecahan masalahnya yaitu mendorong peningkatan akuntabilitas publik pemerintah daerah sekaligus menegakkan merit review dalam penegasan pemerintahan kepada daerah. Yang kedua, aspek yang kedua, struktur birokrasi,
temuan masalahnya ada dua. Yang pertama, terlalu kaya struktur yang merupakan ciri dari patologi Parkinson's bureaukrasi. Yang pemecahan masalahnya yaitu perampingan struktur birokrasi dengan menetapkan standar maksimal dalam setiap jenis struktur birokrasi. Yang kedua, dari temuan masalah struktur birokrasi, yaitu kerancuan dalam penyusunan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan fungsi birokrasi. Pemecahan masalahnya yaitu penyediaan panduan penyusunan struktur organisasi perangkat daerah berdasarkan fungsi birokrasi. Kemudian yang ketiga ada dominasi sektor publik yang terlalu besar, diikuti gejala eksistensifikasi dan intensifikasi penggunaan instrumen wajib pelayanan publik sehingga dapat mendorong gejala administratif lagi, di mana pemecahannya yaitu mendorong pemberdayaan struktur governance di luar sektor publik dengan memperkuat mekanisme pencegah di kawasan perkotaan dan mekanisme di pedesaan. Selanjutnya ada bagian C tentang keuangan daerah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan daerah itu adalah yang pertama dana perimbangan, di mana dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua ada pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, yaitu pendapatan daerah lainnya yang sah, yang merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang berikutnya yang kedua, pengeluaran daerah. Di mana pengeluaran daerah sendiri ada pengeluaran APBD lama dan baru. Pada pengeluaran APBD yang lama itu pada nomor 13 tahun 2006 dan juga pengeluaran APBD yang baru itu pada nomor 77 tahun 2020 seperti pada tabel yang sudah ada. Yang pengeluaran APBD yang lama itu ada belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan juga belanja tidak terduga. Yang kedua, belanja langsung ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan juga belanja modal. Dan yang di pengeluaran APBD yang baru itu ada belanja operasi, diantaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, kemudian ada belanja modal, dan juga belanja transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil, dan juga belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Demikian hasil pemaparan dari saya. Kiranya pemaparan ini dapat berguna untuk saya pribadi dan juga kita semua. Kurang dan lebih dalam pemaparan saat ini mohon dimaafkan dan terima kasih. Selamat siang.